Ya, kita kembali akan membahas insya Allah, yaitu materi kita. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang kinematika benda titik ya dalam dua dimensi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas gerak pada dua dimensi, kemudian gerak parabola, gerak melingkar. Sekarang kita akan membahas gerak relatif. Maka gerak relatif, relative motion. Prinsip yang pertama kali harus kita ingat ketika kita berbicara gerak itu adalah bahwa gerak itu relatif. Ya, harus ada acuannya. Misalnya ketika ada orang yang berkata kepada kita benda tersebut bergerak, maka kita harus menanyakan bergeraknya terhadap apa. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, ya ini bisa dibaca akan tapi daripada kalian baca banyak gitu ya, mungkin saya rangkum di sini. Di kehidupan sehari-hari itu kita tidak sadar menggunakan diri kita sendiri atau tanah sebagai acuan, ya. Seperti kalau misalnya kita berkata bahwa mobil itu bergerak, kemudian pesawatnya kencang sekali itu di atas, atau ya burung itu bergerak, maka secara tidak sadar acuan yang kita gunakan untuk mendeskripsikan gerak itu adalah diri kita sendiri atau tanah, ya tanah tempat kita berpijak. Ya, maka ini sangat sangat wajar ya, karena kita sebagai pengamat, kita sebagai observer, maka tentunya sangat wajar kalau kita menggunakan diri kita sendiri sebagai acuan terhadap gerakan-gerakan yang kita sedang deskripsikan gitu ya. Contohnya kalau misalnya menggunakan diri kita sendiri itu ketika kita melihat di jalan raya misalnya ada mobil yang bergerak gitu ya, maka kita katakan mobilnya kencang sekali. Padahal kalau misalnya kita secara ilmiah gitu ya, maka orang yang ada di dalam kereta, orang yang ada di dalam gerbong kereta, ketika melihat mobil yang sama, maka orang tersebut akan berkata mobilnya lambat sekali atau bahkan mobilnya jalan mundur gitu ya. Mengapa? Karena gerbong kereta tersebut bisa jadi bergerak lebih kencang terhadap tanah ya daripada mobil tersebut. Maka ini adalah di antara contoh bahwa gerak itu relatif. Ya, kerelatifan dari gerak itu adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang harus kita ingat. Ya, jadi gerak itu tidak absolut. Kemudian, ya, misalnya contoh dari menjadikan menjadikan tanah sebagai acuan, itu contohnya seperti yang saya tuliskan di paragraf ini gitu ya. Kalau kita naik mobil, kalau tadi contoh pertama adalah kita di tepi jalan melihat mobil dan kita katakan mobilnya kencang sekali ya, gitu ya. Maka itu kita menjadikan diri kita sebagai acuan. Akan tetapi ketika kita di dalam mobil itu sendiri, ya, ketika kita di dalam mobil itu sendiri, maka apa yang kita lihat? Ketika kita melihat keluar jendela, maka kita akan melihat pohon-pohon gerak ke belakang, gitu ya. Pohon-pohon bergerak ke belakang. Tetapi secara normal tidak pernah ada orang berkata pohonnya gerak. Karena kita tahu sebenarnya yang bergerak adalah mobil kita gitu ya. Ada mesinnya, mesin tersebut memutar roda, roda tersebut kemudian ya memberikan karena ada gaya gesek antara roda dengan jalan, makanya mobil tersebut bisa bergerak gitu ya, bisa maju. Coba kalau kita bayangkan misalnya mobil tersebut walaupun mesinnya bagus, kemudian putaran rodanya kencang, akan tetapi tidak ada gesekan antara roda dengan jalan, maka mobilnya tidak akan jalan, itu slip ya, mobilnya tidak akan jalan. Jadi karena kita sadar bahwa yang sebenarnya bergerak itu adalah mobil kita, maka ketika kita di dalam mobil, ketika kita jelas-jelas melihat pohon tersebut bergerak, kita tidak mengatakan pohon itu bergerak.
kita tetap mengatakan mobil kita yang bergerak. Betul tidak? Maka ini secara tidak sadar kita menjadikan tanah sebagai acuan. Kita tidak menjadikan diri kita sendiri sebagai acuan. Biasanya kita menjadikan diri kita sendiri sebagai acuan biasanya. Ya, karena kita sebagai pengamat. Akan tetapi dalam kasus tersebut karena saking tidak mungkinnya gitu ya, kita tahu bahwa pohon nggak mungkin bergerak, pohonnya akarnya menghujam ke tanah gitu ya. Maka it's weird, itu sangat aneh kalau misalnya kita mengatakan bahwa pohon tersebut bergerak gitu ya. Paling banter kita akan mengatakan pohon tersebut tampak bergerak, gitu kan? Maka ya, jadi ini gara-gara kita sudah mengetahui mana benda yang sebenarnya bergerak dan mana benda yang tampak bergerak. Ya. Jadi kita katakan pohon tersebut gerakannya semu. Betul tidak? Gerakannya semu. Jadi pada kasus ketika kita berada di dalam mobil, kita secara tidak sadar menjadikan tanah sebagai acuan. Poinnya adalah dimanapun posisi kita tetap butuh acuan, gitu ya. Kita tetap butuh acuan. Terkadang kita harus menggunakan tanah sebagai acuan ketika itu lebih make sense daripada kalau kita menjadikan diri kita sendiri sebagai acuan, gitu ya. Akan tapi poinnya adalah setiap gerak butuh acuan. Ya, setiap gerak butuh acuan. Oke. Di fisika, ya, boleh bagi kita untuk menggunakan benda apapun sebagai acuan. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita ya menjadikan diri kita sendiri, kita di dalam mobil, kemudian kita melihat pohon tersebut ya tampak bergerak gitu ya, pohonnya bergerak ke belakang, maka kalau kita menjadikan diri kita sendiri sebagai acuan, di fisika itu juga boleh. Kita akan mendeskripsikan bahwa pohon tersebut bergerak ke belakang, pohonnya tersebut bergerak berlawanan dengan arah mobil kita gitu ya, arah gerak mobil kita. Jadi pohon tersebut bergerak ke belakang dengan kelajuan yang sama dengan seperti yang ditunjukkan di speedometer di mobil kita. Maka secara fisika itu boleh, tidak masalah. Dan pada kenyataannya kita memang melihat pohon tersebut bergerak, betul bukan? Ya, jadi di fisika mau menggunakan acuan apapun, walaupun itu tidak make sense secara kehidupan normal gitu ya, secara pemikiran normal, masa pohonnya bergerak. Namun di fisika boleh. Karena fisika intinya adalah kita ingin mendeskripsikan gerakan, dan gerakan itu adalah perubahan posisi. Ya, perubahan posisi yang ditempuh selama waktu tertentu. Jadi selama kita mau observasi ada perubahan posisi, maka kita bisa katakan itu benda tersebut bergerak gitu ya. Nah, tinggal kita berpikir mana yang make sense gitu. Apakah make sense kalau benda tersebut secara nyata bergerak? Nah, itu nanti pertanyaan berikutnya. Akan tapi kalau misalnya kita gunakan diri kita sebagai acuan, ya, diri kita sendiri sebagai acuan, kemudian kita mengatakan ya ini benda ini bergerak, kemudian kita terangkan kelajuannya, kecepatannya, percepatannya, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah. Analogi yang lain adalah, contoh yang lain adalah ketika kita ya sampai pada atau ketika kita melihat matahari misalnya ya, kita tahu bahwa bumi itu berotasi. Ya, kita tahu bahwa bumi itu berotasi, sudah banyak bukti ilmiahnya ya, baik secara tidak langsung ataupun secara langsung. Ya, jadi bumi itu berotasi dan tentunya bumi itu bulat ya, bumi itu tidak datar. Ya, jangan sampai mahasiswa ITB berpendapat bahwa bumi itu datar ya. Maka bumi itu bulat dan dia berotasi terhadap porosnya, terhadap sumbunya. Maka kalau kita perhatikan, gara-gara rotasi bumi tersebut, ya kita melihat matahari ya mengelilingi bumi, ya matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, kemudian
kalian kalau misalnya mencari apa yang namanya star star trail ya. Star trail itu adalah ketika orang meletakkan kamera ya, meletakkan kamera kemudian kameranya tersebut dibuat on, dibuat aktif terus selama jangka waktu yang lama gitu ya, untuk merekam gerakan bintang ya, untuk merekam gerakan bintang. Maka bintang-bintang tersebut yang banyak gitu ya, bintang-bintang yang banyak yang kita lihat di langit itu akan terlihat bergerak, berputar mengitari satu titik tertentu, satu sumbu tertentu. Maka itulah yang namanya star trail, ya, itu yang namanya star trail. Maka kita bisa katakan secara fisika kita deskripsikan matahari itu bergerak, ya, mengelilingi bumi. Karena acuan yang kita gunakan adalah bumi, tidak masalah. Kita katakan matahari tersebut bergerak relatif terhadap bumi. Waktu pagi-pagi matahari itu posisinya di timur, waktu sore hari matahari tersebut posisinya di barat gitu ya. Ya alhamdulillah belum terbalik gitu ya. Kalau sudah terbalik maka mendekati kiamat, itu sudah kiamat, tanda 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 besar kiamat. Maka ketika kita mengatakan matahari tersebut ya, ketika pagi di pagi hari, ya ketika pagi hari di timur, ketika sore hari di barat, maka itu ada perubahan posisi, dan perubahan posisi selama waktu tertentu itulah gerak. Maka tidak masalah bagi kita untuk kemudian menggunakan diri kita sendiri atau bumi sebagai acuan, kita terangkan gerakan matahari tersebut gitu ya. Kemudian demikian pula dengan bintang-bintang tadi yang membentuk yang namanya star trail, maka tidak masalah bagi kita untuk kemudian mendeskripsikan bintang tersebut. Oh, kita lihat bintang yang ini pada waktu sekian dia di sana, pada waktu berikutnya dia sudah menempuh jarak atau menempuh sudut sekian derajat, sudah muter gitu ya. Jadi tidak masalah bagi kita untuk mendeskripsikan gerakan bintang tersebut relatif terhadap kita. Akan tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka sebenarnya bergerak atau semu saja? Ya, apakah apa yang sebenarnya bergerak? Bintang-bintang yang banyak itu mereka semua muter mengitari satu sumbu, atau kitanya yang muter, bumi kita yang muter, bumi kita yang berotasi? Itu pertanyaan berikutnya. Ya, menentukan manakah yang secara semu bergerak dan manakah yang secara real bergerak, itu pertanyaan berikutnya. Akan tapi sebelum itu tidak masalah bagi kita untuk menggunakan titik apapun sebagai acuan. Ya, saya harap ini jelas ya. Jadi dalam kasus matahari dan dalam kasus star trail itu buminya yang berotasi, ya, buminya yang berotasi. Dan nanti kita akan membahas tentang dinamika. Apa yang kita bahas di dinamika? Yang dibahas di dinamika adalah apa yang menyebabkan benda bergerak. Yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya gitu ya. Sangat masuk akal kalau misalnya kita kemudian menyimpulkan yang bergerak itu bukan bintang-bintang itu, akan tapi bumi kita yang berotasi. Itu mengapa ya membuat bintang-bintang tersebut tampak berotasi terhadap satu titik atau satu sumbu tertentu gitu ya. Yang tidak masuk akal adalah kalau kita mengatakan itu semua bintang itu bergerak. Kalau semua bintang itu bergerak gitu ya, maka itu butuh gaya yang seberapa besar untuk menggerakkan seluruh bintang tersebut mengitari satu titik sumbu tertentu. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini secara ya kalau kita tidak melihat bukti lain, tapi secara logika menggunakan apa yang kita miliki sekarang, informasi yang barusan kita miliki sekarang gitu ya, lebih make sense kalau yang berputar bumi kita daripada seluruh bintang tersebut yang secara real berputar terhadap satu titik tertentu, mengitarin satu sumbu atau satu titik tertentu. Karena itu butuh gaya yang sangat besar, ya. Karena itu butuh gaya yang sangat besar, yang sangat, dan bintang-bintang di langit itu banyak sekali. Kita lihat di video kita tampak semuanya muter ya terhadap satu titik atau satu sumbu tertentu. Itu tidak make sense, atau kita katakan jauh kurang make sense.
Yang jauh lebih make sense adalah, yang jauh lebih logis adalah bumi kita, ya, yang kecil dibandingkan bintang-bintang itu semua, bumi kita yang berotasi, gitu ya. Jadi sama saja seperti ketika kita di dalam mobil, nggak make sense kalau kita katakan pohonnya yang bergerak. Kita katakan mobil kita yang bergerak, ya sama seperti itu. Jadi intinya ya, kita bisa tidak mempedulikan mana yang secara real bergerak, mana yang semu saja, yang tampak saja bergerak gitu ya. Kita bisa nggak mempedulikan itu, kita cukup sesuai dengan pengamatan apa yang ada di mata kita. Oh, itu berupa posisi, ya udah itu bergerak gitu ya. Itu tidak masalah. Jadi tujuan kita adalah untuk menerangkan perubahan posisi benda selama waktu tertentu, yaitu gerak. Maka tidak masalah menggunakan kerangka acuan apapun. Akan tetapi ketika kita mengubah kerangka acuan kita, maka harus konsisten. Ya, itu prinsip berikutnya. Itu mengapa kita di sini ya di subbab atau ya subbab 2.4.2 ini kita membahas gerakan benda menurut dua kerangka acuan yang berbeda. Jadi ketika kita melihat ada perubahan posisi dari sebuah benda, sebuah objek, ya, ada perubahan posisi dari meteor misalnya atau perubahan posisi dari komet misalnya, maka kita bisa menggunakan diri kita sendiri sebagai acuan, ya. Kita bisa menggunakan teleskop kita sendiri sebagai acuan, gitu ya. Kemudian kita terangkan gerakan benda tersebut, kita terangkan bagaimana objek tersebut bergerak. Kemudian baru setelah itu bisa kita mikir, oh yang kira-kira yang make sense, yang real bergerak itu yang mana sih? Oh yang itu loh sebenarnya, bukan kita. Yang real bergerak itu bulan, bukan kita misalnya. Atau yang real bergerak adalah objek lain, bukan kita. Maka kita bisa ya mengubah deskripsi kita, mengubah kerangka acuan kita ke kerangka acuan yang lain, dan kita harus mendapatkan deskripsi yang konsisten. Jadi sekarang gini, sekarang misalnya ada sebuah benda P diamati oleh orang pengamat A gitu ya. A ini adalah orang pengamat, dia bikin sistem koordinat kartesian X dan Y, titik originnya di sini, titik asalnya di sini. Kemudian benda yang sama diamati oleh pengamat B. Dan B membuat sistem koordinat yang sama juga, sistem koordinat kartesian juga, dan sumbu X dan Y-nya itu dibuat searah dengan sumbu X dan Y-nya dari si A. Dan ini asumsi ini penting ya, asumsi ini penting supaya vektor satuan I di A dengan vektor satuan I di B itu sama arahnya. Demikian pula vektor satuan J di A dan B itu supaya sama arahnya. Ya, jadi kita meninjau kasus sederhana. Tentunya boleh bagi B untuk membuat ya sistem koordinatnya terserah sekaya apa sistem koordinatnya, terserah B gitu ya. Akan tetapi nanti analisanya menjadi rumit. Untuk kuliah ini kita membatasi pada kasus yang mudah-mudah gitu ya, kasus yang mudah-mudah aja dulu. Jadi sekarang kita anggap kita sebagai A, kita melihat benda P bergerak. Kemudian setelah kita ya mendeskripsikan gerakan P tersebut, oh gerakan P itu vektor posisinya sekian, kecepatannya sekian, percepatannya sekian. Teman kita B mengamati hal yang sama juga, ya, mengamati benda yang sama, kemudian dia ya merekam juga ya posisi P itu sekian, kecepatannya sekian, percepatannya sekian. Nah, setelah kita dan teman kita selesai mengamati benda P tersebut, kita ingin mencocokkan deskripsi gerakan kita. Ya, kita dengan teman kita A dan B ini ya memiliki kecepatan relatif VBA. VBA ini adalah kecepatan B relatif terhadap A. Jadi A dan B ini tidak sama-sama diam, akan tapi A-nya diam misalnya, kemudian B-nya bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap VBA relatif terhadap A gitu ya. Setelah keduanya A dan B sama-sama mendeskripsikan gerakannya P ini, maka kemudian keduanya nyocokin gitu ya, nyocokin hasil deskripsinya tersebut. Maka bagaimana cara mengkonversi deskripsinya B supaya ketika dicocokkan dengan A itu jadi valid, jadi valid gitu ya mencocokkannya, atau gimana cara mengubah hasil deskripsi atau hasil deskripsi A terhadap gerakan P diubah terhadap sistem koordinatnya B ya supaya ketika mencocokkan itu jadi valid ya, mencocokkannya itu valid.
Karena kalau tidak ditransformasi dulu, maka nanti nggak valid gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Atau misalnya ketika kita sebagai pengamat, kita melihat ada benda P yang bergerak, kemudian kita katakan, wah ini kayaknya nggak make sense kalau benda P ini bergerak gitu ya. Dia cuma tampaknya aja bergerak. Dia secara semua aja bergerak gerakannya. Maka kemudian kita mengubah kerangka acuan ke B. Nah, baru gerakan P itu menjadi gerakan yang real gitu ya, tidak semu lagi. Seperti tadi, kita melihat pohon bergerak, kemudian kita mikir kan setelah kita melihat ada pohon eh, pohon pisang misalnya, ada pohon pisang di pinggir jalan, kita ukur atau kita lihat posisinya, vektor posisinya, kecepatannya, percepatannya gitu ya. Tentunya ini tidak dilakukan di kehidupan sehari-hari ya. Kalian dari kerjaan banget gitu ya. Kan tapi misalkan ya. Jadi ada pohon pisang, kemudian kalian buat vektor posisinya, vektor kecepatannya, vektor percepatannya sebagai fungsi waktu begitu kan. Kemudian setelah kalian dapatkan deskripsi gerakannya, kemudian kalian mikir ini kayaknya nggak make sense kalau pohon pisang ini bergerak ya. Ini gerakannya semu pasti. Oke, mari kita ubah kerangka acuan. Jadi awalnya kerangka acuan adalah diri kita, yaitu A gitu kan. Mari kita ubah kerangka acuan ke tanah, yaitu B. Nah itu maksudnya. Jadi kita butuh caranya, gimana caranya kita mengubah kerangka acuan seperti ini. Ya, kita bagaimana cara mengubah acuan? Itulah yang kita bahas di subbab ini. Jadi misalnya benda P, posisinya benda P relatif terhadap A itu adalah RPA, vektor posisi P relatif terhadap A gitu ya, adalah XPA I plus YPAJ gitu ya. Ini posisi benda P menurut A. Dengan kecepatan benda P menurut A, VPA, itu sama dengan Vx, ini berarti apa? Kecepatan arah X ya, Vx PAI plus Vy PAJ gitu kan. Ya, ini hanya simbol aja sih. Kemudian, benda yang sama, benda P, dilihat oleh pengamat B, atau menurut kerangka acuan B, dia memiliki vektor posisi yang ini berarti ya, RPB sama dengan XPB tambah YPBJ. Ya, XPBI tambah YPBJ. Dan bergerak dengan kecepatan VPB, kecepatan P relatif terhadap B, kemudian ini adalah komponen-komponennya. Oke. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara RPA dan RPB? Ya, apa hubungan antara VPA dan VPB? Maka kalau kita lihat di sini, ya ini RPA, vektor posisi dari benda P relatif terhadap A, RPB adalah vektor posisi benda P relatif terhadap B, maka vektor posisi titik asalnya B relatif terhadap A itu adalah RBA. Jadi kita bisa tuliskan RPA sama dengan RPB plus RBA. RPA itu yang ini, ya. RBA itu yang di sini tidak saya gambar, ini RBA. Kemudian RPB itu yang ini gitu ya, RPB. Jadi ini sesuai dengan penjumlahan vektor. Vektor RPA sama dengan vektor RBA tambah vektor RPB gitu ya. Jadi persamaan 2.48 itu sebenarnya penjumlahan vektor biasa. Oke, kalau kita sudah punya ini, maka kita turunkan persamaan ini terhadap waktu. Kalau kita turunkan terhadap waktu, RPA itu menjadi VPA, kecepatan benda P relatif terhadap A. Kemudian RPB diturunkan terhadap waktu menjadi kecepatan benda P relatif terhadap B. Kemudian RBA, kalau diturunkan terhadap waktu, dia akan menjadi kecepatan pengamat B relatif terhadap pengamat A. Maka inilah hubungan antara kecepatan yang direkam oleh A, kecepatan benda P yang direkam oleh A adalah yang ini kan, VPA. Kemudian kecepatan benda P yang direkam oleh B yang ini. Untuk mencocokkan, itu harus ditambahkan kecepatan relatif antara B dan A, gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian dicocokkan begitu saja. Yang satu dapat angkanya 10 meter per sekon, yang satu dapatnya angkanya 5 meter per sekon. Wah, nggak cocok berarti. Harus diperhatikan, ada nggak kecepatan relatif antara kita dan teman kita tersebut, gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian kalau persamaan ini diturunkan terhadap waktu, VPA diturunkan terhadap waktu, dia menjadi
ya APA, percepatan benda P relatif terhadap A. Kemudian VPB diturunkan terhadap waktu, dia akan menjadi percepatan benda P relatif terhadap B. Kemudian karena kita asumsikan B itu kecepatannya konstan, ya B itu kecepatannya konstan relatif terhadap A, maka turunan dari VBA itu 0, ya. Itu karena kita mengasumsikan kecepatan VBA ini konstan. Kalau kita tidak mengasumsikannya, ya kalau kita tetap mengasumsikan VBA itu bisa berubah-ubah, maka nanti ada suku di sini ABA gitu ya, percepatan pengamat B relatif terhadap pengamat A. Tapi intinya kalau kalian melihat simbolnya ini mudah jadinya ya. PA sama dengan PB plus BA gitu ya. PA PB plus BA gitu. PA PB plus, kalau di sini ada suku, kalau sukunya tidak nol maka PA sama PB plus BA juga di sini. Jadi itulah gerak relatif ya. Jadi sebuah benda P yang bergerak relatif terhadap A itu bisa deskripsinya bisa kita ubah menjadi ya gerakan tersebut relatif terhadap B kalau kita mengetahui adanya kecepatan relatif, ya posisi relatif B terhadap A yaitu RBA, ini namanya posisi relatif. VBA itu adalah kecepatan relatif, dan kalau percepatan B terhadap A itu tidak nol, maka di sini akan ada juga percepatan relatif. Oke. Jadi saya harap ini jelas ya. Jadi ini mudah, tinggal kita membuat persamaan yang seperti ini. RPA adalah RPB plus RBA. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu dinamika benda titik, hukum Newton dan penerapannya pada kondisi setimbang. Ya, jadi hukum Newton, ya berarti kita sudah masuk pada dinamika benda titik. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang namanya dinamika itu adalah ketika kita sudah memperhitungkan apa penyebab benda tersebut bergerak. Ya, jadi ini menjadi lebih kompleks lagi ya. Kita harus memperhatikan apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Gaya apa saja yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Maka di bab ini kita akan membahas bagaimana hubungan antara gaya dengan besaran-besaran yang ada di kinematika. Di kinematika, di 2 bab sebelumnya kita telah membahas besaran-besaran kinematika, seperti contohnya posisi, kecepatan, kelajuan, percepatan, kemudian ada kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, kelajuan rata-rata, kelajuan sesaat, dan seterusnya gitu ya. Maka itu namanya besaran kinematika. Nah, sekarang kita ingin menghubungkan gaya ya dengan besaran kinematika tersebut. Nanti kita akan mendapatkan di hukum kedua Newton bahwa gaya itu sebanding dengan percepatan gitu ya. Maka itu nanti insya Allah akan kita bahas. Akan tetapi ya di bab-bab berikutnya kita akan membahas juga, tapi ini bukan di bab ini gitu ya. Kita akan membahas jenis-jenis gaya, jenis-jenis gaya yang ada di alam semesta. Ya, gaya yang mudah adalah gaya sekedar gaya dorong gitu ya, gaya dorong atau gaya tarik. Ya, kita menggunakan tali untuk menarik, ya itu gaya yang sederhana yang akan kita kerjakan sekarang. Tapi nanti kita akan juga membahas tentang gaya gravitasi, kemudian gaya listrik, gaya magnet gitu ya. Maka itu dibahas di fisika dasar, tapi di bab berikutnya. Kalau bukan di fisika dasar 1, maka nanti dibahas di fisika dasar 2 gitu ya. Kalau kalian misalnya mempelajari fisika lebih dalam lagi nanti, maka tentunya akan mempelajari ya fisika gaya lain yang ada di fisika, seperti contohnya seperti misalnya gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah gitu ya. Dan gaya gravitasi pun nanti akan mengarah tidak pakai persamaan yang kita pelajari di fisika dasar ya. Tentang gaya gravitasi itu nanti dipelajari di fisika dasar 1 bahkan ya. Tapi nanti kalau kalian belajar fisika lebih dalam lagi tentunya, kalau kalian belajar sendiri begitu ya mungkin ya, atau karena kalian bukan mahasiswa di prodi fisika ya. Akan tapi kalau kalian memperdalam lagi, maka
nanti kita harus menggunakan teori relativitas Einstein untuk menjelaskan, mendeskripsikan gaya gravitasi dengan lebih akurat gitu. Um, jadi itulah konten dari fisika. Kontennya adalah mempelajari kinematika, kemudian mempelajari dinamika, hubungan gaya dengan besaran kinematika, dan kemudian mempelajari jenis-jenis gaya yang ada di alam semesta. Dan tentunya banyak sekali hal yang dibicarakan di fisika, tidak hanya itu aja. Tapi itu adalah salah satu tema utama yang ada di fisika. Oke, di dinamika kita mengenal ada yang namanya hukum Newton. Hukum Newton itu hukum yang dirumuskan oleh Newton tentang gerakan sebuah benda, dan ada 3 hukum Newton. Kita akan membahas ketiganya pada pertemuan ini insya Allah. Maka kita langsung mulai dengan hukum pertama Newton. Ya, ini mungkin agak sedikit panjang, kalian harus konsentrasi sedikit ya. Saya mengeluarkan semua aspek filosofis supaya konsepnya matang gitu ya di sini ya. Jadi hukum pertama Newton. Kita tanyakan sekarang ya. Apa yang terjadi kalau tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda? Ya, kalau nggak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, apa yang terjadi? Maka kita katakan yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa benda itu diam. Ya. Jadi kalau bendanya itu diam, maka dia akan tetap diam. Ya, it makes sense ya. Kalau nggak ada gaya yang bekerja, bendanya kita nggak kita dorong, nggak kita tarik. Kalau benda tersebut awalnya diam, dia akan tetap diam. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana kalau benda tersebut sedang dalam kondisi bergerak? Ya, apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Gak ada gaya sama sekali yang bekerja pada dia. Maka banyak orang mikir ya bahwa benda yang awalnya bergerak itu lama-lama akan diam. Jadi banyak orang mikir bahwa diam itu adalah kondisi natural dari sebuah benda. Benda diam akan tetap diam, benda bergerak lama-lama akan diam gitu ya. Jadi diam itu adalah kondisi natural dari sebuah benda. Ini kata kebanyakan orang berpikir demikian gitu ya. Akan tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kalau misalnya kita bayangkan ya, di sini contoh yang saya berikan sini adalah kotak kayu. Kotak kayu sedang bergerak di atas meja. Ya. Maka ketika kotak kayu tersebut awalnya bergerak, kemudian kita tidak memberikan gaya apapun lagi, maka kita akan secara pemikiran kita sehari-hari, kotak kayu itu nanti lama-lama diam gitu ya. Akan tapi diamnya kotak kayu ini, ya dia lama-kelamaan jadi diam, itu karena ada gaya gesek antara kotak tersebut dengan meja. Betul tidak? Kotak kayu dengan meja ada gaya gesek. Jadi ini sudah bertentangan dengan asumsi kita awalnya, sudah nggak sesuai dengan asumsi kita awalnya, udah nggak sesuai dengan aturan mainnya. Aturan mainnya apa? Asumsinya adalah tidak ada gaya yang bekerja sama sekali ke kotak kayu tersebut. Ya, jadi gara-gara ada gaya gesek itulah yang membuat kotak kayu itu diam lama kelamaan. Ya, jadi kalau misalnya kita asumsikan gesekan antara kotak kayu dengan meja itu benar-benar dibuat nol, ya, dibuat licin, sehingga benar-benar tidak ada gesekan sama sekali. Kalau kita gerakkan kotak kayu tersebut, ya, kemudian kita lepaskan gitu ya, kita nggak kasih gaya lagi, maka kita akan bisa membayangkan kotak kayu tersebut akan terus bergerak di atas meja tersebut. Ya, jadi intinya adalah yang benar, pemahaman yang benar, ketika tidak ada gaya yang sama sekali, ketika tidak ada gaya sama sekali yang bekerja pada sebuah benda, maka kalau benda itu diam, dia akan tetap diam, dan kalau benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Itulah esensi dari hukum pertama Newton. Ya, jika tidak ada gaya total yang bekerja pada suatu benda, maka kecepatannya tidak akan berubah. Ya, ini hukum pertama Newton. Jika tidak ada gaya total yang bekerja pada suatu benda, maka kecepatannya tidak akan berubah. Bisa jadi kecepatannya nol, yaitu bendanya diam, ya, sehingga kecepatannya nggak akan berubah, ya tetap diam, tetap nol gitu ya. Atau kecepatannya nggak nol, yaitu dia bergerak, misalnya 2 meter per sekon, maka kecepatannya tidak akan berubah, baik besar ataupun arahnya, dia akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut. Ya, kalau awalnya 2 meter per sekon, maka tetap 2 meter per sekon gitu ya. Akan tapi ini tidak sesuai intuisi kita sehari-hari, karena di kehidupan kita sehari-hari selalu ada gaya gesek,
selalu ada gaya hambat udara gitu ya, selalu ada pengaruh dari lingkungan sekitar terhadap benda tersebut, sehingga kondisi ideal tanpa ada gaya sama sekali itu memang susah. Itu mengapa ini kurang begitu familiar atau kurang begitu intuitif gitu ya. Akan tapi kalau kita bisa meminimalisir atau menolkan ya sama sekali gaya terhadap benda tersebut, minimal gaya arah horizontal. Kalau gaya arah vertikal ada gravitasi bumi gitu kan. Tapi minimal gaya arah horizontal. Kalau misalnya kita belum benar nolkan gayanya arah horizontal, maka kita akan bisa dan ini sudah dibuktikan tentunya di eksperimen, itu akan benda tersebut yang awalnya bergerak dia akan tetap bergerak, benda tersebut kalau awalnya diam ya akan tetap diam gitu ya. Oke. Maka di sini seolah-olah benda tersebut itu punya resistansi ya, resistansi terhadap perubahan kecepatan. Baik besarnya maupun arahnya. Kalau bendanya diam, dia tetap ingin diam. Kalau bendanya sudah bergerak dengan kecepatan tertentu, dia ingin tetap kecepatannya itu besarnya segitu, arahnya segitu. Ya, ada kecenderungan untuk mempertahankan kondisi ini. Ada resistansi untuk merubah kecepatannya, baik besar kecepatannya ataupun arahnya. Nah, resistansi ini yang kita namakan inersia. Ya. Jadi resistansi ini yang kita namakan inersia. Jadi apa itu inersia? Inersia dari sebuah benda, resistansi untuk merubah kecepatan dia. Ya, dia baru mau merubah kecepatan kalau ada gaya. Kalau tidak ada gaya, maka dia akan tetap begitu, gitu ya. Dia akan tetap kondisi gerakannya itu tetap begitu. Entah kecepatannya 0 atau kecepatannya 2 meter per sekon, selalu dipertahankan 2 meter per sekon ke arah yang sama. Jadi itulah yang namanya inersia. Sekarang kita misalkan kita duduk di dalam sebuah mobil yang sedang diam, oke? Kemudian pengemudi mobil tersebut, sopir mobil tersebut tiba-tiba ngegas, ya, tiba-tiba menekan pedal gas dengan keras, sehingga apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan badan kita seolah-olah terdorong ke belakang, gitu ya. Ini sangat intuitif ya, sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Kalau sopir tersebut tiba-tiba menekan pedal rem dengan keras, kita akan merasakan tubuh kita terdorong ke depan gitu kan. Nah, ini adalah contoh inersia dari badan kita. Ya, ini adalah contoh inersia dari badan kita. Ketika pengemudi mobil tersebut tiba-tiba menekan pedal gas, maka tubuh kita yang sedang diam, ya, sedang diam relatif terhadap mobil, relatif terhadap tanah, karena mobil tadi awalnya diam kan. Badan kita awalnya diam relatif terhadap mobil, demikian pula relatif terhadap tanah. Tapi ketika mobilnya digas tiba-tiba, maka tubuh kita ingin mempertahankan kondisi diamnya tersebut, ya, relatif terhadap tanah. Tubuh kita akan ingin mempertahankan kondisi diamnya tersebut, sehingga ya itu akan membuat tubuh kita tampak terdorong ke belakang gitu ya. Kita bayangkan kalau misalnya nggak ada kursi yang menahan badan kita dari belakang dan benar-benar tidak ada gesekan antara badan kita dengan bagian dalam mobil, dengan lantainya, dengan dindingnya, maka kalau mobilnya tiba-tiba digas ya dengan keras, nanti kita akan terhempas ya, akan terlempar ke bagian belakang mobil. Demikian pula sebaliknya, ketika pengemudi mobil tersebut tiba-tiba menekan pedal rem dengan keras gitu ya, maka badan kita, awalnya mobilnya bergerak relatif terhadap tanah. Demikian pula badan kita yang ada di dalam mobil juga bergerak relatif terhadap tanah. Ketika sopir tersebut tiba-tiba menekan rem, ya, menekan pedal rem dengan keras, maka badan kita ingin mempertahankan kondisi gerakannya tersebut, yang kondisi gerakannya relatif terhadap tanah tersebut. Jadi karena badan kita ingin mempertahankan kondisi geraknya tersebut, kalau tidak ada sabuk pengaman atau ya pengaman yang lain dan nggak ada gesekan misalnya antara badan kita dengan kursi yang sedang kita duduki, kita akan ya akan terhempas, ya, terlempar ke kaca depan gitu ya, terlempar ke kaca depan. Maka ini berbahaya. Maka ini adalah akibat inersia dari badan kita. Tentunya jangan lakukan hal ini di jalan, apalagi di dalam rumah gitu ya. Karena di dalam rumah nanti mobilnya nabrak-nabrak lemari, nabrak-nabrak dan seterusnya. Oke. Jadi intinya adalah
Ini adalah contoh inersia di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, mari kita renungkan skenario lain ya, ada skenario lain. Sekarang misalnya kita di dalam sebuah ruang tertutup. Misalnya kita di dalam gerbong kereta api tanpa pintu dan tanpa jendela sama sekali. Nggak usah pikirin gimana cara kita tiba-tiba ada di dalam gerbong kereta, gitu ya. Kita diasumsikan, kita diasumsikan sudah ada di dalam gerbong kereta api tersebut tanpa pintu dan tanpa jendela, dan tentunya tetap diasumsikan bisa bernapas, oke? Jadi tetap bisa bernapas dan iya, kita sebaiknya fokus pada fisikanya, bukan fokus pada yang lain-lain, gitu ya. Nah, nanti ini nggak bisa bernapas atau ini nanti gimana masuknya, gimana keluarnya, dan seterusnya. Itu tidak perlu kita pikirkan. Oke, sekarang misalkan ada orang berada di dalam ruangan tertutup, semisal gerbong kereta api tanpa pintu dan jendela sama sekali. Maka selama gerbong tersebut diam atau sedang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap tanah, kita nggak akan merasakan apa-apa sama sekali gitu ya. Jadi kalau gerbong tersebut diam relatif terhadap tanah atau gerbong tersebut bergerak dengan smooth gitu ya, dengan kecepatan konstan relatif terhadap tanah, kita nggak akan merasakan apa-apa sama sekali. Ya tentunya kita asumsikan relnya benar-benar mulus gitu ya, tidak ada apa itu namanya getaran ya, tidak ada goncangan dan tidak ada getaran ya, sehingga kita tidak akan merasakan apa-apa. Ya, jadi ini prinsip fisika yang penting. Benda itu, gerbong itu diam atau gerbong itu bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap tanah, kita nggak akan bisa bedakan. Itu mengapa tadi kita tetapkan nggak ada jendela atau nggak ada pintu, supaya kita nggak bisa ngeliat keluar. Kalau kita bisa ngeliat keluar, kita bisa mengatakan, oh ya ini gerbongnya lagi gerak. Kenapa? Pohonnya gerak, gitu ya. Nggak mungkin pohon gerak, berarti ini pasti gerbong kita yang gerak, kan begitu ya. Jadi itu mengapa kita tentukan dari awal tidak ada pintu sama jendela sama sekali di gerbong kita tersebut. Ya, alright. Dan terkadang kalau saya naik kereta gitu ya, bahkan walaupun ada jendela tentunya di kereta ya, ketika kereta tersebut baru di stasiun gitu ya, kemudian dia bergerak sedikit-sedikit atau di sebelahnya ada kereta lain gitu ya, kemudian kereta tersebut bergerak sedikit-sedikit, maka terkadang saya tidak bisa membedakan ini kereta itu yang gerak atau kita yang gerak sebenarnya, ya, karena gerakannya sangat lambat sehingga masih make sense untuk ini ada gerakan yang lambat ini sehingga nggak ada getaran yang terjadi gitu ya, sehingga terkadang ya ketika kita melihat kereta di sebelah kita itu gerak dengan kecepatan yang lambat, terkadang kita tidak bisa membedakan ini mana yang bergerak sebenarnya. Tentunya kalau kita melihat ke jendela sebelahnya, jendela yang berlawanan, kalau kita melihat stasiun diam, maka tentunya kita bisa tentukan bahwa oke, gerbong kereta kita atau kereta kita diam gitu ya, kereta sebelah yang bergerak. Jadi ini prinsip fisika yang penting. Kita tidak akan bisa membedakan kerangka acuan kita itu dia diam relatif terhadap tanah atau sedang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap tanah kalau itu benar-benar smooth, ya, kalau itu benar-benar smooth. Namun sekarang kalau gerbong kereta tersebut mengalami percepatan, kita kembali ke kasus gerbong yang nggak ada pintu, nggak ada jendela ya, oke. Kalau gerbong tersebut mengalami percepatan, maka kita akan merasakan tubuh kita terdorong ke belakang, sama seperti kasus mobil tadi, gitu ya. Jadi ini terdorong ke belakang, maksudnya terdorong ke arah yang berlawanan dengan arah percepatan tersebut. Dan kita akan melihat bahwa benda-benda lain yang ada di dalam gerbong itu tiba-tiba berubah kondisinya dari yang awalnya diam, kemudian jadi bergerak ke belakang juga, terdorong ke belakang juga, gitu ya. Maka kita lihat benda tersebut awalnya diam, kemudian menjadi bergerak ke belakang, padahal tidak ada gaya sama sekali yang bekerja pada benda tersebut. Mari kita renungkan, ya. Menurut kita kan nggak tahu apa yang terjadi di luar, gitu ya. Yang kita tahu hanyalah apa yang kita lihat di dalam gerbong. Ketika kita merasakan ada gaya, seolah ada gaya dorong ke belakang, padahal nggak ada sama sekali benda yang mendorong kita. Kemudian kita juga melihat ada benda-benda di sekitar kita yang awalnya diam, tiba-tiba terhempas juga ke belakang, gitu ya. Padahal gak ada gaya yang mendorong dia.
Maka ini berarti apa? Bertentangan dengan hukum pertama Newton. Bertentangan dengan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton tadi bilang apa? Kalau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada sebuah benda, maka kecepatan benda tersebut tidak akan berubah. Lah ini berubah. Gimana cara? Ini berarti apa? Hukum pertama Newton berarti nggak berlaku gitu ya. Maka gimana caranya? Maka jawabannya adalah iya benar. Hukum pertama Newton tidak berlaku. Ya. Jadi hukum pertama Newton itu baru hanya berlaku kalau kerangka acuannya itu inersial. Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Ya. Seperti tanah. Betul, tanah itu bumi berotasi, dia punya percepatan tapi sangat kecil sekali kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak begitu nampak efeknya. Jadi itu bisa dianggap tanah itu adalah kerangka acuan inersial. Kalau kita melihat tanah secara cuma di sekitar kita ya. Tapi kalau kita sudah melihat skala yang jauh, yang besar gitu ya, tanah Jawa, sak Jawa misalnya, maka tentunya akan ya sak Sumatera gitu ya, tanah sak Sumatera kita analisa, maka tentunya percepatan bumi akan terasa gitu ya, akan terasa. Nanti akan ada gerakan Coriolis dari gaya Coriolis dari angin yang berada di atau aliran air atau angin yang ada di atas tanah tersebut gitu ya, akan ada terasa efek dari percepatan rotasi bumi. Oke, tapi kalau kita lihat hanya kehidupan kita sehari ya cuma lokal di sekitar kita, maka kita akan melihat bahwa tanah tersebut ya itu adalah kerangka acuan inersial, kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Oke. Maka jika kita menjadikan tanah sebagai acuan atau gerbong yang masih diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu sebagai acuan, hukum pertama Newton berlaku. Akan tapi kalau kita ya gerbongnya mengalami percepatan, entah oleh orang dari luar didorong gitu ya, sehingga dia punya percepatan, maka kalau kita menjadikan gerbong tersebut sebagai acuan, kita yang di dalam gerbong nggak punya pilihan lain, kita nggak punya pilihan lain kecuali gerbong tersebut sebagai acuan, ya. Kita nggak bisa melihat keluar, kita nggak bisa menjadikan tanah di luar sebagai acuan. Yang kita punya sebagai acuan hanyalah gerbong tersebut. Maka kalau kita menjadikan gerbong tersebut sebagai kerangka acuan, padahal gerbongnya pada kondisi realnya, pada hakikatnya, kondisi sebenarnya dia mengalami percepatan, maka hukum pertama Newton tidak akan berlaku. Karena gerbong tersebut adalah kerangka acuan non-inersial gitu ya. Jadi semacam dorongan ke belakang yang terjadi, yang terasa bagi kita ketika kita di gerbong tersebut, ya, atau ketika kita di dalam mobil tersebut. Ini namanya, ini yang disebut dengan gaya fiktif, ya. Ini yang kita sebut dengan gaya fiktif. Jadi kita yang ada di dalam gerbong yang tertutup, kita akan merasakan ada gaya fiktif yang bekerja pada kita. Ada gaya fiktif juga yang bekerja pada benda. Oleh karena itu, ya, hukum pertama Newton nggak berlaku. Kenapa? Karena ada gaya fiktif. Menurut kerangka acuan kita sekarang, ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada gaya yang bekerja pada badan kita. Yaitu apa? Gaya fiktif. Walaupun nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Sumbernya karena kita berada di dalam gerbong yang sedang dipercepat, ya. Itu yang membuat adanya gaya fiktif. Ya, gaya fiktif ini beneran gaya yang benar-benar fiktif gitu ya. Tidak ada secara fisisnya, akan itu efek dari kita berada di dalam gerbong yang sedang dipercepat gitu ya. Ini sebenarnya adalah inersia, ya. Kalau kita melihat dari tanah, itu kita akan menjelaskannya ini inersia. Tapi kalau kita nggak bisa melihat tanah, ya kita ya coba kita bayangkan misalnya benar-benar kita tidak bisa melihat tanah, atau satu rumah kita ini nggak bisa kita melihat tanah, ya, serumah kita ini kita nggak bisa melihat tanah. Kemudian kita beraktivitas di dalam rumah kita nggak bisa melihat ke luar gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang mendorong kita begini gitu. Kemudian badan kita tiba-tiba terdorong begini gitu ya. Apa yang kita akan jelaskan ya? Kita mau menjelaskannya gimana? Ada gaya fiktif gitu ya, bukan hantu tentunya ya. Jadi ada gaya fiktif gitu ya. Nah, gaya fiktif ini kalau kita nelpon orang di luar,
Kita tanya ke orang luar, bro, rumah saya ini ada mengalami percepatan nggak barusan? Soalnya saya mengalami gaya fiktif. Iya benar, rumah Anda barusan mengalami percepatan ya. Ini contohnya nggak real banget ya, rumah mengalami percepatan. Oke, tapi kalau kita di dalam gerbong, kita telepon orang luar, kita merasakan tiba-tiba badan kita terdorong gitu ya, wah ini gaya fiktif gitu ya. Maka kita telepon orang di luar, barusan gerbongnya mengalami percepatan nggak? Iya. Nah, itu berarti apa? Itu berarti gaya fiktif yang kita rasakan itu sebenarnya efek dari inersia badan kita. Cuma karena kita nggak tahu bahwa kita sedang ada percepatan, kita nggak sadar ada sopir yang ngegas. Kalau kita dalam mobil, kita bisa melihat sopir yang ngegas, kita sadar, kita bisa melihat jendela luar, kita sadar bahwa mobilnya sedang dipercepat, kita bisa katakan, oh ini inersia. Tapi kalau kita nggak bisa melihat itu semua, kita berada di dunia kita itu terbatas ya, katak dalam tempurung, ya katak dalam tempurung. Maka apa? Kita akan merasakan gaya fiktif, ya gaya fiktif dan itu pada hakikatnya adalah inersia sebenarnya gitu ya. Jadi tapi intinya di dalam kerangka kita sekarang, di dalam tempurung kita sekarang itu adalah gaya fiktif. Sehingga apa? Hukum pertama Newton nggak akan berlaku. Karena hukum pertama Newton berkata, kalau tidak ada gaya sama sekali yang bekerja pada benda, maka kecepatan benda tersebut tidak akan berubah. Kesimpulannya, kerangka acuan itu ada dua. Kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non-inersial. Oke, kerangka acuan inersial tidak mengalami percepatan, kerangka acuan non-inersial mengalami percepatan. Kemudian kesimpulan kedua, jika kita melihat gerakan benda-benda menggunakan kerangka acuan inersial, maka hukum pertama Newton berlaku. Sementara jika kita menggunakan kerangka acuan non-inersial, maka hukum pertama Newton tidak berlaku. Kemudian kesimpulan ketiga, jika terdapat sebuah benda yang sedang berada di dalam kerangka yang mengalami percepatan, yaitu kerangka acuan non-inersial, sehingga benda tersebut terdorong ke belakang, gitu ya, maka penjelasan kita terhadap gerakan benda tersebut, gerakan terdorongnya ke belakang ini akan sangat tergantung pada kerangka acuan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kerangka acuan inersial, maka kita akan katakan bahwa benda tersebut terdorong ke belakang karena sifat inersia yang dimilikinya, seperti penjelasan kita tadi. Yaitu benda tersebut ingin mempertahankan keadaan geraknya semula. Kemudian, kalau kita menggunakan kerangka acuan non-inersial, maka kita akan katakan bahwa benda tersebut terdorong ke belakang karena ada gaya fiktif yang bekerja padanya. Tapi ini sebenarnya deskripsi terhadap satu fenomena yang sama. Ini hanya karena kita menggunakan kerangka acuan yang berbeda aja. Jadi bahasanya jadi berbeda. Kalau kita pakai kerangka acuan inersial, bahasanya adalah inersia. Kalau kita pakai kerangka acuan non-inersial, maka bahasanya adalah gaya fiktif. Semoga jelas ya, semoga jelas. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ya, itu berbicara tentang hubungan antara gaya dengan besaran kinematik. Sebelumnya kita telah membahas tentang inersia. Inersia suatu benda biasanya direpresentasikan oleh sebuah kuantitas yang disebut massa. Jadi massa itu adalah kuantitas dari inersia sebuah benda. Tadi kita ingatkan sekali lagi ya, inersia itu adalah resistansi benda untuk merubah gerakannya, merubah kecepatannya. Nah, seberapa besar resistansinya itu dikuantisasi oleh massa. Ya, jadi semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula inersianya. Semakin kecil massa suatu benda, semakin kecil pula inersianya. Contoh realnya adalah kita memerlukan gaya yang lebih besar untuk membuat sebuah benda yang bermassa 10 kg agar mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, kita akan butuh gaya yang lebih besar daripada kalau massa benda itu cuma 2 kilo. Ya. Jadi semakin besar massa sebuah benda, harus semakin besar gaya yang kita berikan, gitu ya. Mendorong kotak kayu berbeda dengan mendorong truk, gitu ya. Mendorong kotak kayu itu berbeda dengan mendorong truk. Maka itulah yang namanya massa. Ya, massa adalah besaran yang mengkuantisasi, yang membuat inersia itu menjadi kuantitatif, ada angkanya gitu ya. Sedangkan inersia sendiri itu adalah resistansi, itu adalah sifat pada benda. Ya, sama seperti misalnya benda memiliki warna.
benda itu memiliki warna, warna merah, warna biru. Akan tapi bagaimana untuk mengkuantisasi warna tersebut? Ya, itu nanti ada color code gitu ya, ada hex code, ada RGB gitu-gitu ya, ada angka-angkanya. Kalau nggak salah FFFFF itu putih apa hitam ya, saya lupa gitu ya. Jadi itu mengkuantisasi warna. Sedangkan warna itu sendiri adalah sifat benda. Jadi inersia itu adalah sifat benda, untuk mengkuantisasinya jadi angka itu namanya massa. Sekarang kita ingin mencari hubungan antara gaya dengan percepatan ya. Kita katakan ya, gaya itu ada hubungannya dengan percepatan. Kalau misalnya massanya itu 2 kg, diberikan gaya 5 Newton, percepatannya akan sekian misalnya gitu ya. Kalau kita massanya sama-sama 2 kg, tapi gayanya kita perbesar jadi 10 Newton, percepatannya ternyata akan bertambah besar juga. Sehingga gaya dengan percepatan itu berbanding lurus. Demikian pula gaya dengan massa itu juga berbanding lurus. Sehingga kita mendapatkan hukum 2 Newton, yaitu gaya jika sebuah gaya F diterapkan pada sebuah benda bermassa M, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang memenuhi relasi F sama dengan ma. Dan ini adalah persamaan vektor, ya. Berarti apa? Arahnya F itu sama dengan arahnya A. Arahnya vektor F sama dengan arahnya vektor A. Itu sama seperti di gambar ini ya. Kalau cuma ada satu gaya yang bekerja pada benda M, maka arah F itu sama dengan arah A. Dan karena ini adalah persamaan vektor, maka secara umum ini terdiri atas 3 persamaan. Persamaan arah X, persamaan arah Y, persamaan arah Z. Itu kalau sistem kita 3 dimensi ya. Kalau gerakan yang sedang kita deskripsikan itu hanya 2 dimensi, misalnya gerakan pada bidang, maka tentunya hanya ada 2 persamaan. Ya, persamaan arah X dan persamaan arah Y. Nah, jadi 3 persamaan ini, arah X, Y, Z, ini adalah persamaan skalar, yang ini sebenarnya adalah representasi lain dari satu persamaan vektor ini. Itulah mengapa kita pakai notasi vektor. Itulah mengapa kita pakai vektor, karena itu sangat efektif gitu ya. Kita cukup menulis satu persamaan dan itu berlaku untuk 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Kemudian kalau ada beberapa gaya yang bekerja pada benda, maka sigma F. Ya, sigma F sama dengan MA. F-nya harus, gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut harus dijumlahkan secara vektor terlebih dahulu, ya, baru kemudian kita samakan dengan M kali A. Dan karena ini adalah persamaan vektor, maka lagi-lagi ya dia terbagi menjadi 3 persamaan skalar, ya, sigma Fx sama dengan MAX, sigma Fy sama dengan MAY, sigma Fz sama dengan MAZ. Kemudian kita masuk pada hukum ketiga Newton. Ya, hukum ketiga Newton. Sebelum kita masuk hukum ketiga Newton, kita ingin menjelaskan apa yang disebut dengan interaksi. Ya, dua benda dikatakan berinteraksi jika keduanya saling mengerjakan gaya satu sama lain. Interaksi antara kedua benda itu bisa dengan adanya kontak di antara keduanya. Ya, ada kontak di antara keduanya. Seperti apa? Seperti misalnya ada benda nabrak atau benda menumbuk, ada tumbukan dengan benda lain, itu berarti ada kontak antara kedua benda tersebut, gitu ya. Makanya ada kontak. Atau interaksi bisa dengan tidak ada kontak. Misalnya kasus gaya gravitasi, ya. Bumi dan matahari saling berinteraksi dengan interaksi gravitasi. Ya, bumi menarik matahari dengan gaya gravitasi, matahari juga menarik bumi dengan gaya gravitasi. Dan tidak ada kontak antara keduanya. Kalau ada kontak maka berbahaya, ya. Panas banget di bumi, ya. Meleleh semua. Jadi ini tidak ada kontak di antara keduanya, namun kita katakan mereka tetap bisa berinteraksi, ya, karena gayanya tidak harus dengan saling kontak. Nah, hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika suatu benda A mengerjakan gaya F pada benda B, sekarang ini kita lihat gambar 3.2 ini. Saya contohkan interaksi antara dua benda yang dia ada saling kontak di antara keduanya. Maka benda A yang biru, benda B yang kuning. Maka ketika benda A ini nabrak benda B, benda A akan mengerjakan gaya pada benda B sebesar F. Maka hukum ketiga Newton menyatakan ketika suatu benda A mengerjakan gaya F pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya minus F pada benda A. Maksudnya minus F adalah besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Minus ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Nah, jadi gaya yang diberikan
A pada B, ya itu adalah gaya aksi, sedangkan gaya yang diberikan B kepada A itu adalah gaya reaksi. Jadi ini adalah hukum aksi reaksi, ya mungkin istilah yang lebih kalian familiar terhadap hukum ketiga Newton adalah hukum aksi reaksi. Satu catatan penting di sini adalah hukum ketiga Newton itu berlaku baik interaksinya itu ada kontak ataupun tidak ada kontak. Ini penting. Baik interaksinya itu ada kontak ataupun tidak ada kontak, maka hukum ketiga Newton itu selalu berlaku. Dan kita juga menyimpulkan bahwa tidak pernah ada kasus di mana hanya satu benda saja yang mengerjakan sebuah gaya pada benda lain tanpa menerima gaya reaksi dari benda lain tersebut. Ya, jadi akan selalu ada aksi reaksi. Tidak pernah ada satu benda saja yang mengerjakan gaya pada benda lain tanpa benda pertama tadi tidak menerima gaya reaksi dari benda lain tersebut. Ya. Dan ini ya bedakan antara gaya dengan daya hancur. Bedakan antara gaya dengan daya hancur. Seperti misalnya kalau kita misalnya kita punya tongkat kasti gitu ya, kemudian kita mau mukul dinding kita gitu ya, maka tentunya ini tidak boleh dilakukan di rumah atau dimanapun gitu ya. Atau kita pukulkan ke kaca misalnya, kita pukulkan ke kaca. Maka kalau kita mukulkan ke kaca, apa yang terjadi? Tongkatnya yang hancur atau kaca yang hancur? Kaca yang hancur gitu ya, kecuali kacanya keras banget gitu ya. Tapi secara umum kaca yang hancur. Kemudian kita mikir, bukankah ada hukum ketiga Newton? Ya, aksi reaksi dengan besar yang sama, arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Ya betul, ada gaya yang ada hukum aksi reaksi itu berlaku. Ya, akan tetapi efek gaya terhadap benda yang berbeda itu bisa berbeda. Ya, efek gaya yang sama terhadap kaca dengan efek gaya yang sama terhadap dinding berbeda. Ya, jadi misalnya tongkat kasti kita ayunkan, dia mengerjakan gaya 10 Newton ke kaca, dan itu membuat kaca itu pecah. Maka kaca tersebut juga mengerjakan gaya 10 Newton ke tongkat kasti kita, akan tapi gaya 10 Newton untuk tongkat kasti kita itu tolerable, itu bisa diterima dengan santai aja oleh tongkat kasti kita. Sementara itu tidak bisa diterima dengan santai oleh si kaca gitu ya. Jadi daya hancurnya berbeda atau sifat materialnya berbeda gitu ya. Nah, jadi akan tapi intinya tetap ada gaya 10 Newton yang juga diterima oleh tongkat kasti kita gara-gara tongkat kasti kita memberikan gaya 10 Newton ke kaca. Gitu ya. Cara membayangkannya adalah kalau misalnya cara membuktikannya bahwa tongkat kasti kita itu juga menerima gaya 10 Newton itu adalah dengan membandingkan kalau kasus ada kaca dengan tidak ada kaca. Kita ayunkan dengan ayunan yang sama gitu ya. Ada kaca dengan tidak ada kaca, tidak ada sama sekali sesuatu di depan kita, gitu ya. Ketika ada kaca, maka tentunya tongkat kasti kita ketika mengenai kaca, dia akan melambat, ya. Perlambatan ini kita bisa ukur, ya, kita pakai kamera yang mahal, gitu ya, kita bisa ukur. Perlambatan si tongkat kasti kita bisa ukur, kemudian kita perhitungkan dengan massa tongkat kasti tersebut, gitu ya. Kita akan bisa membuktikan bahwa tongkat kasti itu juga akan mengalami gaya sebesar 10 Newton sama dengan gaya yang dia berikan kepada si kaca yaitu 10 Newton. Jadi sama gaya yang diterima. Cuma tampaknya berbeda secara sehari-hari, secara intuisi kita sehari-hari tampaknya berbeda gaya yang diberikan karena sifat material itu berbeda-beda ketika dia dikenai gaya yang sama. 10 Newton ke kaca itu beda dengan 10 Newton ke tongkat kasti. Maka demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Pertemuan kita kali ini lebih sangat menitik beratkan pada konsep ya dan filosofi dari hukum Newton ini karena ini penting ya. Adapun latihan soal maka bisa setelah ini atau di sesi tutorial ya, di sesi tutorial atau di PR itu adalah kesempatan bagi kalian untuk melatih keterampilan mengerjakan soal. Ya, jadi insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya pekan depan insya Allah.